Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dalam video kali ini saya mau sharing sesuai requestan teman-teman nih. Banyak yang minta dibuatkan sharingan atau pembahasan tentang grammar. Dan asumsi saya ketika teman-teman kesulitan dalam grammar itu salah satunya yang paling banyak adalah kesulitan dalam memahami tenses. Tenses ya, seperti yang kita tahu ada 16 tenses dalam bahasa Inggris ya. Wah, dengar jumlahnya aja udah pusing duluan itu gimana cara menghafalnya, memahaminya, belum lagi bikin kalimatnya, belibet ya. Nah, yang perlu kita tahu pertama, tenses itu apa sih? Tenses itu adalah konsep waktu. Dan semua kalimat dalam bahasa Inggris, baik itu tertulis maupun lisan, itu terikat dengan konsep waktu. Sebetulnya hanya ada beberapa tenses yang sering digunakan sehari-hari, nggak 16-16-nya ini gitu ya. Dan saya sarankan ada 3 tenses ini yang sering banget digunakan sehari-hari, dan sepertinya ini basic ya, dasar kita memahami tensesnya. Nanti setelah 3 ini paham, nanti baru bisa dikembangkan ke 16-nya. Jadi 3 tenses itu apa aja? Saya tidak menyebutnya dengan present, past, atau future ya. Saya akan memakai istilah-istilah bahasa Indonesia agar mudah dipahami. 1 itu rutin. Konsep rutin. 2 konsep masa lalu. Dan yang ketiga masa depan. Karena hakikatnya hidup kita itu tentang hal-hal yang sekarang atau rutin, tentang masa lalu dan masa depan. Inilah 3 konsep tenses yang harus kita tahu dulu, supaya kita nanti dalam penggunaannya speaking, writing, atau listening kita lebih mudah memahami. Konsep rutin itu ya konsep yang sehari-hari dilakukan. Konsep masa lalu itu yang sudah terjadi. Konsep masa depan itu yang belum terjadi. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya kita biasanya menyematkan kata akan. Kalau masa lalu itu sudah lewat kan? Sudah. Oke, kita langsung aja ke contoh kalimatnya langsung ya. Karena saya suka menjelaskan grammar tuh langsung sama contohnya. Jadi ingat, lupakanlah present, past, atau future. Kita ingat aja ada 3 konsep waktu. Itu juga konsep waktu kita hidup sehari-hari. Ada yang rutin, ada yang di masa lalu, ada yang masa depan. Ada yang saat ini kita jalani, ada yang sudah lewat, dan ada yang belum terjadi. Oke, sekarang kita akan langsung ke contoh kalimatnya. Teman-teman semua, yang perlu digarisbawahi adalah semua kalimat bahasa Inggris itu harus memenuhi syarat klausa. Syarat klausa itu harus ada subjek dan predikat. Semua kalimat berbahasa Inggris harus punya subjek dan predikat. Kalimat yang normal ya, bukan exclamation atau kalimat seru, tapi kebanyakan kalimat dalam bahasa Inggris harus memenuhi syarat SP ini, subjek dan predikat. Ada orangnya, ada kegiatan atau predikatnya atau kata kegiatan, kata kerjanya. Oke, kita ambil deh yang paling sering kalian lakukan. Katakanlah pergi ya. Orangnya kita pakai saya dulu deh. Saya bahasa Inggrisnya I. Pergi, go. Pergi mana nih? Kalau lagi pandemi gini gak kemana-mana ya. I go. Oke, kita pergi ke somewhere lah. I go to mall, I go to Melawai, I go to museum, I go to school, I go to market, I go to office, dan sebagainya. I go to the bank, dan sebagainya. Ini bisa kalian isi dengan tujuan atau nama tempat yang kalian tuju. I go to, kita coba pakai school ya. I go to school. Kalau konsepnya rutin, berarti kalian secara rutin melakukan kegiatan go to school. Kalau kamu bilang I go to school, berarti kamu emang rutin go to school. Oke? Kita langsung turunkan ke seandainya nih, saya cuma mau bercerita tentang pas saya kemarin pergi sekolah, yang kemarin aja, itu di masa lalu udah lewat nih. Kemarin aku pergi ke sekolah naik Gojek misalnya. Subjeknya harus tetap turun I. Predikatnya go. Karena go ini di masa lalu maka berubah jadi when. Tuh kalau kalian menemukan kata went itu bukan kapan tetapi itu pergi ya, tapi perginya udah lewat, sudah kemarin. To school.
by Gojek misalnya. Gojek. Saya pergi ke sekolah naik Gojek. Perginya kok when? Karena kamu nggak hari-hari naik Gojeknya. Kamu cuma menceritakan satu kegiatan di masa lalu. Entah itu kemarin, entah itu last week, entah itu last month. Kamu pernah naik Gojek nih, gitu. Tapi kegiatannya udah lewat, udah di masa lalu. Hari-hari sih kamu nggak naik Gojek, hari-hari kamu bisa jalan kaki mungkin. Tapi ada suatu saat di masa lalu kamu naik Gojek dan kamu mau menceritakan tentang hal itu. Maka jangan pakai go lagi, karena go ini bentuk rutin. Bentuk masa lalu dari go adalah when, gitu, oke? Masa depan. Oke, kita ke masa depan. Akan dalam bahasa Inggris ini kalau kalian mau pakai yang aman itu will lah. Ada sih satu lagi shall. Cuman ini ada penggunaannya tersendiri. Kita yang paling aman pakai will. Kalau kamu mau bicara tentang pergi ke sekolah besok, kamu berencana nih, saya mau ke sekolah besok naik jet misalnya. Saya akan pergi ke sekolah by jet misalnya. Saya akan pergi ke sekolah naik jet. Perhatikan, setelah will itu dia kembali lagi bentuknya ya go. Cuman di sini sudah ada penanda masa depannya. Penanda masa depannya will gitu ya. Jadi kalau kamu pakai will itu artinya akan. Setelah will itu semua kata kerja kembali ke awal pasangannya ya. I will go. Nanti kita kasih contoh yang lain deh biar lebih ngerti. Saya ulang sedikit ya. I go to school. Go-nya bentuk rutin. Kalau saya pergi ke sekolah, ini semua artinya saya pergi ke sekolah. Cuma beda waktu. Kalau I go to school, itu yang saya perginya rutin. Kalau I went to school, ini perginya bentuknya masa lalu. Karena kamu cuma mau menceritakan satu kejadian di masa lalu. Walaupun dia sama-sama pergi sekolah. Makanya go berubah jadi when. Karena udah lewat. Masa depan itu gampang sih, tinggal kasih will aja. Itu sudah jadi masa depan tuh. I will go to school by jet. Nanti suatu saat nih, saya akan pergi ke sekolah naik jet. Udah terjadi belum? Belum kan? Maka kita sematkanlah kata will sebagai penanda masa depan. Ya, kita coba dengan contoh yang lain ya.